Selamat pagi dokter dan teman-teman dokter muda. Perkenalkan saya Putu Gede Septiawan Saputra dengan NIM 20 026 12 095. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif periode 14 Juni sampai 25 Juli 2021. Mohon izin, hari ini saya akan membawakan materi mengenai Critical Care Medicine, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi Critical Care Medicine, serta detail mengenai perawatan praktik kedokteran kritis atau Critical Care Medicine, serta saya akan tambahkan dengan perawatan manajemen pasien COVID-19, khususnya perawatan di unit ruang terapi intensif atau ICU. Kita mulai dari definisi. Critical Care Medicine merupakan sebuah cabang ilmu kedokteran yang mana berfokus pada perawatan pasien yang memiliki kondisi sakit berat atau kondisi sakit yang mengancam nyawa. Praktik Critical Care Medicine ini melibatkan lebih dari satu profesi kedokteran dan profesi penunjang tenaga kesehatan lainnya seperti tenaga keperawatan maupun tenaga kesehatan lainnya. Hal ini mengakibatkan perawatan pasien pada ruang terapi intensif atau ICU yang kita kenal merupakan kerjasama tim yang bersifat multidisipliner. Sebelum kita membahas jauh mengenai Critical Care Medicine, kita akan bahas lebih dahulu mengenai level of care atau tingkatan pelayanan yang ada di rumah sakit yang sampai sejauh ini kita pahami. Jadi level of care itu merupakan sebuah jenjang atau tingkatan perawatan yang diberikan kepada pasien yang mampu disediakan oleh sebuah rumah sakit tergantung dari jenis serta kualifikasi dari rumah sakit tersebut. Ada 3 tingkatan dari level terendah yaitu level 0, level 1, level 2, dan level 3. Level 0 adalah kondisi perawatan di mana pasien secara umum memiliki kondisi pasien yang stabil, dalam hal ini tanda vital yang stabil, serta progresivitas penyakit yang stabil dan tidak membutuhkan terapi ataupun perawatan yang ketat maupun intensif. Pasien-pasien dalam level 0 ini bisa dirawat di ruang perawatan biasa, yang mana perawatannya akan dibantu oleh anggota keluarga, sehingga apabila memang pasien tidak membutuhkan terapi khusus, maka dokter maupun tenaga perawat akan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya dan akan dibantu oleh keluarga untuk melakukan monitoring terhadap pasien. Dan apabila ada keluhan, nanti keluarga pasien akan melaporkan kepada tenaga dokter maupun tenaga perawat untuk ditindaklanjuti. Kemudian untuk level 1 adalah ruang perawatan di mana pasien umumnya memiliki kondisi yang sedikit tidak stabil dari segi fisiologis maupun tanda vital, yang mana pada kondisi ini pasien-pasien dapat dirawat di ruang dengan perawatan maupun tenaga medis yang terstandar khusus atau tambahan dibandingkan dengan level 0. Contohnya adalah pasien-pasien yang mungkin kurang stabil dari segi hemodinamiknya maupun dari segi pernapasan, sehingga butuh dilakukan pengawasan yang lebih khusus dan ditambah tenaga perawat untuk memonitoring dari pasien itu sendiri. Kemudian level 2 adalah pasien-pasien yang membutuhkan support organ karena terjadinya kegagalan dari sistem organ, umumnya 1. Contoh-contoh pasiennya adalah pasien-pasien yang post-operasi maupun pasien-pasien dengan kondisi medis tertentu sehingga terjadi gangguan dari sistem organ, yang mana gangguan sistem organnya masih bersifat tunggal seperti misalkan gangguan sistem sirkulasi, gangguan tekanan darah seperti itu, atau mungkin pada pasien-pasien dengan gangguan respirasi yang membutuhkan terapi yang lebih advance dibandingkan dengan perawatan di level 0 maupun level 1. Sama seperti level 2 namun sedikit lebih intens, ini pasien-pasien di level 3, yang mana pada pasien ini umumnya mengalami kondisi yang lebih parah, yaitu memiliki multi organ failures atau kegagalan sistem organ lebih dari 2 atau lebih atau sama dengan 2 kegagalan sistem organ. Hal ini menyebabkan terapi yang diberikan tentu lebih advance dan monitoringnya tentu lebih ketat. ICU yang kita kenal umumnya berada pada ruang perawatan level 2, sedangkan ruang perawatan level 3 itu umumnya merupakan ICU dengan spesialisasi khusus, misalkan pada ICCU atau Intensive Cardiac Care Unit maupun ruang terapi intensif khusus organ lainnya. Kita akan membahas mengenai ICU. Jadi ICU adalah sebuah ruang perawatan khusus atau instalasi khusus yang ada di rumah sakit yang memberikan pelayanan berupa observasi, perawatan, maupun terapi kepada pasien dengan kondisi penyakit maupun cedera yang mengancam ataupun potensial untuk mengancam nyawa pasien tersebut. Yang mana umumnya pasien-pasien ini memiliki prognosis yang dubiah. ICU sendiri disebut dengan intensive care unit karena dia mampu memberikan penanganan medis dari segi tenaga medis maupun peralatan, prasarana, dan sarana,
yang menunjang pasien-pasien dengan kondisi tersebut di atas. Sehingga secara umum fungsi dari ICU adalah untuk menunjang fungsi vital pasien dan menjaga agar pasien tidak mengalami keburukan dari kondisi tersebut. Kita akan membahas mengenai sejarah ICU. Jadi pada awalnya sekitar tahun 1860-an, seorang Florence Nightingale merekomendasikan atau mengusulkan perawatan anestesi pasca bedah, di mana pada waktu tersebut perawatan anestesi pasca bedah umumnya jarang dilakukan atau bahkan tidak pernah sama sekali dilakukan. Hal ini mengingat adanya peningkatan kasus-kasus kematian pada pasien-pasien yang pasca pembedahan atau pasca operasi, sehingga Florence Nightingale mengusulkan untuk dilakukan terapi di mana berfokus khususnya anestesi untuk melakukan perawatan monitoring pada pasien-pasien pasca bedah sehingga mencegah adanya kematian pasca bedah. Kemudian dilanjutkan pada kurang lebih tahun 1942 oleh Mayo Clinic di Amerika Serikat mulai merekomendasikan atau membangun sebuah ruangan khusus untuk pasien-pasien pasca bedah, di mana ruangan ini difokuskan untuk memonitoring pasien sampai benar-benar sadar dan terlepas dari efek anestesi. Selain itu juga pada ruangan ini juga diamati kondisi tanda vital pasien sampai benar-benar stabil sebelum akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Kemudian pada tahun sekitar 1950-an, Bjorn Ibsen mulai menggagas hal yang kita kenal yang kita temukan di ICU modern saat ini, yaitu melakukan intubasi sebagai salah satu sarana bantuan ventilasi pada pasien-pasien yang pada saat itu karena sedang terjadi outbreak poliomyelitis, angka kejadian respiratory failure pada pasien-pasien poliomyelitis cukup tinggi sehingga bantuan intubasi untuk melakukan ventilasi buatan itu sangat membantu menurunkan angka kematian dan morbiditas dari pasien-pasien poliomyelitis. Hal itulah yang menjadi batu pijakan dari perkembangan intensive care unit yang kita kenal sampai saat ini atau ICU modern, di mana ICU modern saat ini sudah mampu melakukan perawatan pasien yang berfokus pada fungsi organ vital itu sendiri, sehingga pasien-pasien yang umumnya kondisinya cukup berat maupun kondisinya cukup kritis dan membutuhkan terapi maupun monitoring yang ketat dan kontinu akan dipindahkan ke ruang ICU sehingga dapat mengalami perbaikan klinis sebelum akhirnya dipindahkan ataupun dipulangkan dari rumah sakit. Adapun ruang lingkup dari pelayanan ruang intensive care unit ada beberapa macam, tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Namun secara umum ruang lingkup pelayanan ICU kita dapat bagi menjadi 4, yaitu dari awal pasien yang datang ke ICU akan dilakukan diagnosis dan tata laksana penyakit yang memang dialami oleh pasien tersebut. Misalkan pasien di ruangan mengalami gangguan kesulitan bernafas, dicurigai mengalami pneumonia. Kemudian karena memberat, dirujuk ke ICU dan ternyata di ICU setelah dilakukan asesmen ulang, ternyata diagnosisnya tidak hanya pneumonia, namun ada diagnosis lain, misalkan seperti gangguan ginjal karena kekurangan cairan, ataupun gangguan-gangguan lain yang terkait dari kondisi pasien tersebut. Sehingga diagnosis inilah yang nantinya akan dikumpulkan dan akan ditata laksana sesuai dengan terapinya. Sehingga diagnosis dan tata laksananya bersifat komprehensif sesuai dengan seluruh gangguan yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian di ICU juga akan dilakukan bantuan terhadap fungsi-fungsi vital tubuh. Misalkan apabila pasien mengalami kesulitan bernafas atau mengalami gagal nafas, maka tenaga medis di ICU akan dapat memberikan bantuan ventilasi buatan yang dalam hal ini juga merupakan salah satu wujud dari take over fungsi vital tubuh, yaitu fungsi pernapasan, sehingga pasien dapat tetap terjaga kondisi respirasi dan ventilasinya. Kemudian yang ketiga yaitu monitoring fungsi vital tubuh. Hal ini juga ditemukan pada ruang perawatan biasa maupun ruang perawatan yang levelnya di bawah dari ICU, namun pada ruang perawatan di ICU umumnya monitoring yang dilakukan lebih intens serta lebih banyak komponen yang diperhitungkan untuk dimonitor pada pasien tersebut. Kemudian yang terakhir salah satunya ada juga untuk memberikan bantuan psikologis pada pasien. Perlu kita ketahui bahwa kondisi-kondisi pasien yang masuk ke ruang ICU umumnya sudah pasien kritis maupun beberapa kali juga ada pasien-pasien yang sudah masuki tahap terminal, yang mana kondisi kelangsungan hidupnya dapat dipertahankan karena adanya bantuan dari alat-alat kesehatan yang diberikan di ICU. Hal ini merupakan salah satu tugas dari pelayanan ICU, yaitu memberikan dukungan psikologis bagi pasien maupun keluarga pasiennya.
Dalam hal ini itu menjelaskan kondisi pasien sehingga dapat memberikan penjelasan baik itu pada pasien maupun keluarga dan menguatkan dari segi psikologisnya. Kemudian kita akan bahas mengenai indikasi masuk ICU. Indikasi masuk ICU akan sangat tergantung dari kondisi klinis pasien dan hasil asesmen dari tenaga medis di ruangan maupun di ICU. Umumnya pasien-pasien yang masuk ke ICU adalah pasien-pasien dengan kondisi sakit kritis, di mana hal sakit kritis ini kita bisa kategorikan misalkan pasien-pasien dengan kondisi fisiologis yang tidak stabil, dari tanda vital, tekanan darah, laju pernafasan, dan lain sebagainya yang tidak stabil, dan memang memerlukan monitoring yang ketat serta kontinu, dapat dimasukkan ke ICU. Selain itu, pasien-pasien juga sakit kritis yang memang membutuhkan terapi segera juga dapat dimasukkan ke ICU untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut. Adapun tahapan dari pasien sebelum masuk ke ICU adalah tenaga kesehatan di ICU akan memberikan penjelasan dan konsiderasi dari pasien yang akhirnya dimasukkan ke ICU. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pasien masuk ke ICU. Kemudian setelah memberikan penjelasan kepada keluarga maupun ke pasien, akan diminta persetujuan atau informed consent dari keluarga ataupun pasien itu sendiri. Kemudian baru pasien dapat dimasukkan ke ruang ICU. Namun perlu kita ketahui bahwa kondisi di ICU akan sangat bervariasi, baik dari segi ketersediaan tempat tidur maupun ketersediaan sarana penunjang, dalam hal ini peralatan medis. Hal itu menyebabkan diperlukan adanya sebuah sistem prioritas untuk mengklasifikasikan pasien-pasien mana saja yang memang layak untuk didahulukan ketika memang terjadi situasi di mana ruangan ataupun tempat tidur terbatas, peralatan terbatas. Pasien-pasien mana saja yang didahulukan untuk diberikan perawatan di ICU. Prioritas ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Prioritas 1 adalah golongan di mana pasien-pasien umumnya mengalami sakit kritis dengan kondisi tanda vital yang tidak stabil. Sehingga pasien ini membutuhkan perawatan ataupun terapi yang intensif, dan pada beberapa kesempatan juga diperlukan support organ, serta pengobatan yang kontinu. Beberapa contoh pasien ini seperti pasien dengan sepsis berat maupun pasien-pasien pasca operasi bedah mayor. Kemudian prioritas kedua adalah pasien-pasien yang membutuhkan monitoring ketat dan berisiko mengalami perburukan segera apabila tidak mendapatkan terapi intensif yang segera. Serta pasien-pasien dengan prioritas 2 ini umumnya memiliki penyakit dasar ataupun penyakit komorbid yang menyertai keluhan yang dialami saat ini, misalkan seperti gangguan jantung, gangguan paru, maupun gangguan ginjal. Dapat juga pasien-pasien pasca operasi bedah mayor dikategorikan sebagai pasien prioritas 2. Kemudian untuk prioritas 3 adalah pasien-pasien yang sakit kritis yang paling buruk dengan kondisi tanda vital yang tidak stabil disertai dengan kondisi penyakit dasar dan memiliki kesembuhan atau angka kesembuhan yang kecil. Contohnya adalah pasien-pasien seperti pasien kanker dengan stadium akhir atau pasien terminal, maupun pasien-pasien dengan gangguan sistem organ yang memang sudah fase akhir. Di mana prioritas 3 ini hanya difokuskan perawatannya untuk mencegah atau mengatasi kondisi kedaruratan medis. Apabila memang terjadi keterbatasan jumlah tempat tidur maupun perawatan medis pada ICU, dari 3 prioritas ini maka prioritas 1 akan diprioritaskan dibandingkan prioritas 2 dan 3. Mengingat lagi kondisi klinis pasien serta kondisi-kondisi lain yang memang menjadi konsiderasi pemilihan pasien untuk dimasukkan ke ruang ICU. Kemudian untuk indikasi pasien dapat keluar dari ICU juga sangat bergantung dari penilaian klinis tenaga medis yang tersedia di ICU. Apabila memang pasien secara umum sudah lebih stabil dengan kondisi tanda vital yang tidak fluktuatif, cenderung stabil, serta tidak terlalu membutuhkan monitoring yang ketat maupun kontinu dan tidak lagi membutuhkan terapi yang segera, maka pasien dapat dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan dengan level di bawahnya. Pilihannya bisa ke high care unit atau HCU maupun langsung dibawa ke ruang perawatan biasa. Tergantung lagi kepada kondisi klinis dari penyakit pasien. Kemudian kita membahas mengenai klasifikasi ICU. Secara umum, berdasarkan jenis perawatan ataupun pelayanan yang diberikan, ICU dapat kita bagi menjadi 3, yaitu ICU primer, ICU sekunder, dan juga ICU tersier. ICU primer adalah ICU yang umumnya ditemukan pada rumah sakit kelas C,
sedangkan ICU sekunder adalah ICU umumnya ditemukan di rumah sakit kelas B, dan ICU tersier adalah ICU yang ditemukan di rumah sakit kelas A. Penggolongan ini sangat tergantung dari beberapa faktor seperti tenaga medisnya itu sendiri, peralatan yang tersedia, maupun kemampuan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit itu sendiri. Apabila memang tenaga medisnya memenuhi kualifikasi dan jumlahnya cukup, dengan ditunjang dengan peralatan serta sarana dan prasarana yang memadai dan mampu kapasitas pelayanan rumah sakitnya, maka ICU tersebut dapat digolongkan sebagai ICU yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian kita akan bahas mengenai sarana dan prasarana di ICU. Secara umum, lokasi dari ICU sebaiknya berada satu kompleks dengan instalasi bedah sentral maupun ruang recovery atau PACU, Post Anesthetic Care Unit, untuk memudahkan transportasi pasien. Selain itu, ICU juga diharapkan berlokasi dekat dengan instalasi gawat darurat, laboratorium, serta instalasi radiologi. Dari segi desain, ICU diharuskan memiliki tempat khusus tersendiri atau terisolasi dibanding dari instalasi lainnya, dengan luas area sekitar 12-16 meter persegi per tempat tidur untuk unit tempat tidur yang terbuka, dan 16-20 meter persegi per tempat tidur untuk unit ICU yang tertutup. Di mana jarak antar tempat tidur untuk unit ICU yang terbuka sekitar 2 meter, dan tersedia tempat pencuci tangan yang memadai. Kemudian dari segi lingkungan, ruang ICU harus memiliki sistem air conditioner yang baik untuk mampu menjaga suhu dan kelembapan yang sesuai untuk ruang ICU, di mana suhu dijaga antara 22-25 derajat Celcius dengan kelembapan antara 50-70%. Ditunjang juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya seperti ruang ganti dan ruangan lainnya yang menunjang dari fungsi ICU itu sendiri. Membahas mengenai peralatan dari ICU akan sangat kompleks karena terkait dengan fungsinya untuk memberikan monitoring yang ketat, kontinu, serta terapi yang intensif untuk pasien-pasien dengan kondisi kritis. Maka peralatan di ICU umumnya akan lebih advance dibandingkan peralatan di ruang dengan level di bawahnya, baik itu ruang perawatan biasa maupun ruang perawatan di HCU. Ruang perawatan di ICU umumnya memiliki kapasitas untuk bantuan ventilasi mekanik, yaitu dengan ventilator, baik itu yang invasif ventilator maupun yang non-invasif ventilator. Kemudian di ICU juga memiliki alat penunjang berupa suction, akses untuk vaskuler, monitornya bisa bersifat yang invasif maupun yang non-invasif, untuk mengamati tanda vital dari pasien itu sendiri seperti tekanan darah, denyut jantung, laju pernafasan, suhu, maupun tanda vital lainnya. Di ICU juga disediakan defibrilator apabila memang terjadi kondisi-kondisi kegawatan seperti cardiac arrest, juga alat mengatur suhu pasien, juga disediakan drain khususnya pada pasien-pasien pasca operasi bedah mayor. Juga ada syringe pump untuk manajemen dari terapi yang diberikan kepada pasien. Tersedia tempat tidur yang dapat ditransportasikan dengan mudah. Kemudian tersedia lampu tindakan di setiap bednya, dan disediakan juga continuous renal replacement therapy atau CRRT. Selanjutnya saya akan bahas mengenai sedikit overview mengenai terapi intensif pada pasien-pasien dengan COVID-19 sesuai dengan pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, dan bagaimana konsiderasi perawatan pasien gejala berat maupun pasien kritis akibat COVID-19 pada ruang terapi intensif atau ICU. Perlu kita ketahui bersama, ICU merupakan pandemi global. COVID-19 merupakan pandemi global dengan tingkat transmisi yang tinggi dan case fatality rate yang cukup tinggi, berkisar antara 3-5%. Secara epidemiologi, pasien-pasien COVID-19 yang tergolong kritis itu berkisar antara 6,1%. Umumnya pasien-pasien ini dikategorikan kritis karena mengalami gagal nafas, kondisi shock, dan adanya multi-organ failures. Dan pasien-pasien COVID dengan gejala berat itu berkisar antara 13,8% karena mengalami kondisi seperti adanya dyspnea, adanya saturasi oksigen di bawah 93%, dan adanya infiltrat paru dari gambaran CT scan yang lebih dari 50%. Beberapa studi sebelumnya telah mengungkapkan beberapa variasi dari jumlah atau data epidemiologi mengenai berapa persen pasien COVID-19 yang dirujuk ke ICU. Salah satunya adalah studi di China yang menyebutkan bahwa sampai 12% pasien
COVID-19 perlu untuk dirujuk di ruang ICU untuk mendapatkan terapi intensif. Hal ini merupakan salah satu angka yang cukup besar dan berimplikasi terhadap ketersediaan dari baik itu tenaga medis maupun peralatan penunjang dan ketersediaan dari bed ICU itu sendiri yang khusus memang untuk merawat pasien-pasien dengan COVID, gejala berat maupun gejala kritis. Salah satu hal yang membuat semakin kompleks adalah pasien-pasien yang umumnya masuk ke ICU, pasien COVID-19 yang masuk ke ICU itu juga disertai dengan komorbid atau gejala penyerta. Misalkan seperti diabetes mellitus serta hipertensi sehingga konsiderasi terapinya juga akan lebih menantang dan lebih membutuhkan perhatian khusus dibandingkan pasien-pasien dengan COVID-19 gejala sedang maupun gejala ringan. Kalau kita membahas mengenai manajemen COVID di ICU kan sangat kompleks, namun yang akan saya bahas mengenai manajemen COVID di ICU adalah 3 hal ini, yaitu manajemen gagal nafas, manajemen cairan, serta manajemen suportif lainnya yang memang dibutuhkan oleh pasien-pasien di ICU, khususnya pasien-pasien COVID-19 di ICU. Yang pertama yaitu pasien gagal nafas. Apabila pasien COVID-19 yang dirawat di ICU mengalami gagal nafas, maka bantuan ventilasi mekaniknya adalah yang bersifat non-invasive ventilation atau NIV, atau dapat juga digunakan high flow nasal cannula atau HFNC. NIF atau NIV, non-invasive ventilator, digunakan atau dipilih karena sifatnya tidak memproduksi aerosol serta mengurangi kejadian-kejadian intubasi pada pasien-pasien yang diberikan invasive ventilation. Hal ini akan berdampak pada penurunan dari mortalitas akibat ARDS. Sedangkan high flow nasal cannula dipilih juga karena sifatnya yang mencegah kejadian pada pasien-pasien yang memerlukan intubasi atau pasien-pasien yang menjalani ventilasi mekanik dengan ventilator yang invasif. Perlu kita ketahui bahwa intubasi pada pasien COVID-19 dihindari karena berisiko menularkan dari tenaga kesehatan itu sendiri. Sehingga apabila memang apabila bisa dihindari, maka pilihan ventilasi mekanik yang bersifat invasif atau dengan intubasi akan dikurangi atau tidak dipilih apabila memang ada opsi lainnya yang bersifat non-invasif. Apabila memang sampai tidak ada pilihan dan harus melakukan intubasi, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada tenaga kesehatan, yaitu dengan memberikan viral filter pada prosedur intubasi yang dilakukan. Kemudian pada saat prosedur intubasi juga dapat diberikan masa relaksan untuk membantu proses intubasi dan untuk memastikan intubasi sudah terpasang dengan baik sesuai dengan tempatnya dapat diperiksa dengan end-tidal CO2. Dengan bantuan juga suction untuk mengurangi produksi aerosol yang dihasilkan dari proses intubasi. Pada proses intubasi juga diharapkan dikurangi proses penggunaan face mask agar mencegah produksi aerosol dari pasien COVID-19. Manajemen jalan nafas atau manajemen pada pasien-pasien yang mengalami gagal nafas, manajemen pasien COVID-19 yang mengalami gagal nafas di ICU juga disertai dengan memposisikan pasien dengan posisi prone yang mampu memperbaiki atau membantu menjaga oksigenasi pasien lebih baik. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami hipovolemia, khususnya pasien-pasien COVID-19 yang dirawat di ICU, itu dapat diberikan terapi cairan. Umumnya hipovolemia pada pasien COVID-19 yang dirawat di ICU karena gejalanya itu sendiri yaitu seperti muntah, diare maupun penurunan nafsu makan, sehingga intake cairan berkurang dan akhirnya menyebabkan kondisi hipovolemia. Namun sebelum diberikan terapi cairan harus benar-benar dipastikan kebutuhan cairan yang diperlukan oleh pasien tersebut. Salah satunya adalah menggunakan pemeriksaan passive leg rest test yang mana digunakan untuk mencegah kelebihan cairan yang dapat menyebabkan kelainan lain berupa disfungsi dari miokard. Kemudian untuk penanganan infeksi, berdasarkan beberapa studi sebelumnya disebutkan bahwa penggunaan antibiotik empiris dan juga anti-influenza sebaiknya dikurangi pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang sudah terkonfirmasi. Karena sampai saat ini belum ada bukti efektif yang memang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut dapat membantu memperbaiki klinis maupun menurunkan morbiditas dan mortalitas dari pasien COVID-19. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan topik presentasi kali ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai critical care medicine dan tambahan mengenai perawatan COVID-19 di instalasi ruang terapi intensif atau ICU. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi sejawat yang menonton video ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.